Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. 1 Tesalonika 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Saudara yang terkasih, salah satu mahkota kekal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya yang mampu memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga adalah mahkota sukacita, mahkota kemegahan. Ada tertulis dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dengan kata lain, seluruh penghuni sorga bersukacita saat ada jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Dan pada saatnya nanti, para pemenang jiwa akan lebih bersukacita lagi karena jerih lelahnya dalam melayani jiwa-jiwa selama dalam dunia diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagaimana seorang olahragawan yang memenangkan pertandingan mendapatkan medal atau medali atau bahkan mahkota juara, Tuhan pun menganugerahkan para pemenang jiwa dengan mahkota kemegahan, mahkota sukacita. Saudaraku, tidak ada kata sia-sia kita berjerih lelah bagi Tuhan dan pekerjaannya. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, karena ada upah yang disediakan bagi orang-orang yang setia mengerjakan panggilan Tuhan sampai akhir. Saudara memenangkan jiwa melalui pemberitaan Injil atau misi pelayanan dalam bentuk apapun yang membawa orang-orang yang belum kenal Kristus menjadi percaya kepada Kristus adalah tugas setiap orang percaya. Inilah amanat agung dari Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, memberitakan Injil dan melayani jiwa-jiwa di masa sekarang ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tantangan, cabaran begitu besar menghadang. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah, saudara. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Rasul Paulus sekalipun harus dihadapkan pada ujian, pada tantangan, bahkan penderitaan, tapi tidak membuatnya patah arang. Semangatnya dalam melayani Tuhan tidak pernah mundur, tidak pernah kendur. Bahkan dalam Roma 12 ayat 11, seberat apapun keadaannya, kita harus terus maju dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus,
Kami bersyukur karena firman Allah ini meneguhkan iman kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bahkan memenangkan jiwa bagi Tuhan, memberitakan kabar baik bagi setiap orang yang memerlukannya, maka ada mahkota sukacita, mahkota kemegahan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami yang setia hingga akhir. Hari ini Tuhan, firman Allah meneguhkan iman kami. Pengharapan, sukacita, bahkan mahkota itu Engkau anugerahkan kepada kami yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebagai orang percaya, bukan hanya menikmati keselamatan itu sendiri, tapi kami perlu bawa jiwa-jiwa supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena firman Allah Engkau nyatakan ada sukacita besar di sorga ketika satu orang berdosa bertobat. Terima kasih Bapa di sorga, beri roh-Mu di dalam setiap kami dan api semangat itu menyala-nyala. Kami tidak menyerah, tapi kami sungguh-sungguh melakukan amanat agung Tuhan. Pertama, melalui kehidupan kami, kesaksian hidup kami, dari perkataan kami, perbuatan kami, mencerminkan Kristus yang ada di dalam kami. Dan yang kedua, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, pakai peluang-peluang yang ada untuk kami menyatakan kuasa, kasih, kebaikan, dan mujizat Tuhan yang selalu kami alami ketika kami hidup di dalam Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
Putra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.